Keseriusan dan amarah yang tersirat dari kata-kata Yao Lao tidak dapat kabur dari indera tajam Xiao Yan. Xiao Yan seketika hanya terpana. Di dalam hatinya, ia berbicara dengan pelan, "Guru, apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" Suara dari seseorang menghirup udara dengan dalam muncul di dalam hati Xiao Yan. Yao Lao seketika menahan paksa emosinya dan berkata dengan pelan, "Bukan apa-apa. Untuk sekarang, tetaplah mengamati. Biarkan aku menjelaskan kepadamu beberapa hal nanti. Sedikit terlalu dini jika aku menjelaskan hal-hal tersebut sekarang." Setelah mengatakan kata-kata tersebut, Yao Lao terdiam. Mendengar hal ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Ia diam-diam menganggukkan kepalanya dan tidak membuka lagi mulutnya untuk mengatakan apapun. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan mengarahkan tatapannya pada pil tingkat 7 yang Yao Lao sebut sebagai pil naga misterius Yin Yang. Meskipun banyak orang di panggung lelang yang tidak yakin dengan detail pasti pil itu, mereka dapat melihat hal yang luar biasa dari pil ini hanya dengan melihat pancaran emas yang dikeluarkannya. Oleh karena itu hasrat mereka tanpa disadari tampak di wajah mereka. Dibandingkan dengan orang luar yang tidak mengetahui efek dari pil ini, sekte darah dan faksi lain di barisan depan seketika heboh. Beberapa orang kuat bahkan membiarkan doki di tubuh mereka mengalir tanpa mereka sadari karena keterkejutan mereka. Tatapan dari juru lelang di atas panggung kristal perlahan terarah kepada wajah-wajah kaget di dalam rumah pelelangan sebelum dia memberikan senyuman puas. Jarinya menunjuk pada pil berwarna emas itu dan berkata dengan senyuman, "Para hadirin, inilah pertunjukan utama untuk festival lelang kita ini. Kali ini aku persembahkan pada kalian sebuah pil tingkat 7, pil naga misterius Yin Yang." Saat kata-kata tersebut diucapkan, seluruh orang di panggung terdiam. Seketika setelah itu teriakan-teriakan yang membisingkan dan suara yang terkejut terdengar dari setiap sudut panggung lelang, layaknya api yang berkobar. Satu persatu mata semua orang memerah bersamaan dengan nafas terengah-engah terpaku pada pil berwarna emas. Pil tingkat 7, pil obat setingkat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijumpai oleh lebih dari setengah dari orang yang hadir saat ini. Namun pada saat itu, pil tingkat tinggi yang hanya mereka dengar dari rumor telah benar-benar nampak di depan mata mereka. Bagaimana mungkin pil ini tidak menyebabkan mereka menjadi heboh hingga lupa diri? Mungkin banyak orang belum pernah mendengar nama pil itu. Juru lelang itu tersenyum dan berkata, ketika ia menatap ketidaksadaran di mata pengunjung. Pil naga misterius Yin yang ini berada di tingkat 7. Dipercaya bahwa jika seseorang ingin memurnikan pil ini, dia harus memiliki inti monster dari 2 binatang magic tipe naga yang telah mati kurang dari 7 hari. Ditambah lagi, inti monster tersebut paling tidak harus berada di tingkat 6. Kalimat dari juru lelang tersebut membuat orang yang bingung seketika beranjak. 2 inti monster tingkat 6 yang mati belum lebih dari 7 hari? Bukankah mereka setara dengan 2 orang Dou Huang yang kuat? Dikatakan bahwa ketika pil ini disempurnakan, akan ada fenomena langka di mana roh naga Yin dan yang melesat ke langit, membelit satu sama lain dan akhirnya menyatu menjadi sebuah pil. Juru lelang itu tersenyum ketika ia mengatakan hal tersebut. Ketika dia menjelaskan, muncul pijaran buas di matanya. Pil naga misterius Yin yang tidak digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi untuk membantu seseorang untuk tetap berdiri setelah terjatuh. Membantu tetap berdiri setelah terjatuh? Xiao Yan kaget dan mengernyitkan alisnya. Semisal seseorang mengkonsumsi pil naga misterius Yin yang ini dan nyawa mereka terancam, atau mereka terluka parah pada suatu hari, pil ini dapat memberikanmu kesempatan untuk bangkit kembali setelah cedera parah jika kau cukup beruntung. Yang dimaksud dari tetap berdiri setelah terjatuh adalah mematahkan pengekangan masa lalu dan membuat seseorang mengalami metamorfosis. Badan, roh, atau bahkan doki seseorang akan ada pada tingkat yang lebih tinggi. Juru lelang itu tersenyum saat dia melanjutkan perkataannya. Dengan kata lain, siapapun yang mengkonsumsi pil ini, mereka tidak perlu khawatir dengan hidup mereka, jika tubuh mereka mengalami cedera yang serius atau parah nantinya. Bahkan dia dapat berubah menjadi makhluk yang lebih kuat karena pil itu. Mungkin banyak orang sangat bingung mengenai batas transformasi utuh ini. Karena itu, saya akan memberikan deskripsi secara rinci di sini. Juru lelang tertawa dan seketika berkata, "Aku kira kalian semua sudah pernah mendengar nama angin Zunze, Guling bukan? Yang mana dia adalah seseorang yang sangat kuat dan berada di puncak, terkenal di penjuru benua ini. Ia adalah orang kuat setingkat Dou Zun. Zaman dahulu ia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan faksi tingkat 1 di benua ini dalam kurun waktu 3 hari.
Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar namanya, dengan semua pencapaian yang menggetarkan seluruh benua ini? Pertanyaan juru lelang itu sekejap diterima oleh beberapa orang yang memutar mata mereka. Angin Zunze, guling. Xiao Yan diam-diam mengingat hal ini di dalam hatinya. Ketika ia mendengar nama yang cukup asing ini pada saat itu, ia juga mulai mendengar suara ejekan dari sekitar. Seseorang kuat yang ada di tingkat Douzun terlalu jauh dibandingkan dengan ia yang sekarang. Karena semua orang nampak mengetahui nama Zunze Angin, lalu kalian juga seharusnya tahu bahwa sebelum dia menjadi seorang Douzun, Guling Agung bertempur dahsyat dengan seorang musuhnya, benar bukan? Dalam pertarungan itu, Guling Agung, di mana saat itu, ia masih setingkat Douzong bintang 5, mungkin dapat mengalahkan lawannya tetapi dia juga terluka parah hingga kekuatannya hilang. Jika dipikir dengan akal sehat, bahkan jika dia masih bangkit, kekuatannya tentu juga akan berkurang, tapi apa kenyataannya? 7 tahun setelah pertarungan dahsyat itu, Guling Agung yang sudah menghilang lama, sekali lagi menampakkan diri di benua ini. Pada saat itu kekuatannya telah mencapai tingkat Douzun. Si juru lelang tertawa pelan. Semua orang di panggung lelang terdiam. Wajah kaget nampak pada beberapa orang. Dalam 7 tahun, dia tidak hanya sembuh dari luka seriusnya, tetapi kekuatannya telah meningkat drastis, seketika naik tingkat dari seorang Douzong menjadi seorang Douzun. Kecepatan seperti itu benar-benar mengerikan. Raut kaget juga nampak pada wajah Xiao Yan. Beberapa saat kemudian rasa kaget itu menghilang, hatinya tergerak. Tatapannya menuju ke pil obat berwarna emas, ia tiba-tiba mengingat sesuatu, dan tanpa sadar menghirup udara dingin dalam-dalam. Aku pikir, beberapa orang juga telah menebak sesuatu. Memang benar, Guling Agung sangat beruntung menemukan sebuah pil naga misterius yang ia konsumsi setelah ia berkelana di benua ini zaman dahulu. Dalam beberapa tahun yang panjang itu, pil tersebut sudah terpendam di dalam tubuhnya hingga tiba saat ia cedera serius. Pada saat itu efek spesial dari pil naga misterius Yin yang mulai bereaksi. Tetap berdiri setelah terjatuh. Oleh karena itu, dalam 7 tahun ia melonjak dari seorang Douzong menjadi seorang Douzun. Keheningan berlanjut sesaat di dalam area lelang yang besar itu. Suara orang menghirup nafas hampir terdengar bersambung satu sama lain membentuk aliran yang berlanjut. Ketika banyak orang mulai melihat pil berwarna emas di dalam penjara itu, hasrat di dalam mata mereka telah berubah menjadi ketamakan. Sebuah benda yang mengerikan tetap berdiri setelah terjatuh. Xiao Yan mengepalkan tangannya yang penuh keringat saat dia bergumam pelan. Yao Lao menjawab gumaman Xiao Yan, kau tak perlu mendengarkan semua bualannya. Pil naga misterius Yin yang itu mungkin memang memiliki efek untuk membuat seseorang tetap berdiri setelah terjatuh. Tetapi bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk dapat mengaktifkan efek dari obat ini ketika ia terluka serius, ia mungkin tidak bisa benar-benar berdiri setelah ia terjatuh. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Suara pelan Yao Lao terdengar kembali. Ditambah lagi pada saat efek tetap berdiri setelah terjatuh bereaksi, seluruh tubuhmu tidak akan menjadi milikmu lagi. Jika kau dapat menahan siksaan rasa sakit yang tidak manusiawi, kau memang akan keluar dari kepompong dan menjadi seekor kupu-kupu. Tapi jika kau tidak bisa, kau akan terjatuh dan tidak dapat berdiri lagi setelah itu. Bahkan dengan sifat gigih guling itu, dia hampir gagal menahan rasa sakit semacam itu. Bisakah kau membayangkan rasa sakit macam apa yang bisa membuat seorang Douzong kuat hampir tidak kuat menahannya? Xiao Yan kaget. Dia memutar matanya dan seketika bertanya di dalam hatinya, apakah guru sangat familiar dengan Zunze Angin, Guling? Bisa dibilang begitu, Yao Lao tanpa pikir panjang menjawab. Lalu dia seketika berkata, kau tidak perlu bertanya kepadaku untuk mendapatkan informasi. Aku akan menjelaskan siapa diriku jika saatnya tiba. Namun, kau yang saat ini terlalu lemah. Mengetahui banyak hal tidak baik untukmu. Xiao Yan tersenyum kecut ketika mendengar hal itu. Seseorang yang hanya setingkat Dadoshi seperti dia yang sekarang memang memiliki kesulitan untuk masuk ke tingkat Yao Lao dan yang lainnya. Namun dengan kecepatan berlatihnya sekarang, berapa lama yang ia butuhkan untuk masuk ke tingkat Do Wang, atau bahkan tingkat Do Huang? Anak muda, jangan meremehkan dirimu. Mantra api yang kau miliki itu memberimu dasar untuk menciptakan sebuah keajaiban. Percayalah pada dirimu. Orang lain perlu mengakumulasi latihan mereka dari waktu ke waktu, tapi kau hanya butuh api surgawi yang cukup dan berhasil menelan mereka.
Suatu hal yang sangat mudah bagi pencapaianmu di masa depan untuk melampauiku atau bahkan guling. Yao Lao berbisik ketika ia merasakan pikiran Xiao Yan. Xiao Yan perlahan menghirup nafas dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan senyuman ia berkata, semoga saja. Saat juru lelang di atas panggung kristal melihat suasana yang disebabkan oleh pil naga misterius Yin Yang, ia tersenyum dengan puas. Tatapannya mengarah pada faksi yang duduk di barisan depan. Ia tahu bahwa mereka adalah pesaing yang memiliki kemampuan untuk bertarung demi pil naga misterius Yin Yang. Hentikan omong kosongmu. Katakan saja harga awalnya. Wajah pemimpin sekte muda mengerut karena tidak sabar dan ia berteriak dengan suara yang dingin, setelah celotehan panjang dari juru lelang. Si juru lelang tersenyum sebelum mengangguk dan berdeham. Dengan wajah serius dia berkata, aku pikir semua yang ada di sini paham seberapa berharganya pil naga misterius Yin Yang ini. Uang saja tidak dapat membelinya. Oleh karena itu, pemilik yang melelangkan pil ini mengatakan bahwa siapapun pemilik terakhir pil ini, orang itu harus dengan tulus berjanji untuk membantunya melakukan dua hal. Sekte darah, sekte tulang hitam, rumah ular langit, dan faksi-faksi yang lain terpaku ketika mendengar hal tersebut. Melakukan dua hal? Ekspresi mereka sedikit berubah. Tetua King dari rumah ular langit tidak dapat menahan tawa dinginnya, apa yang kau katakan sungguh lucu. Kau kira kita akan patuh pada orang itu jika dia menyuruh kita untuk menggunakan kekuatan penuh kita dalam melawan seseorang atau faksi yang sulit kita kalahkan? Itu jelas tidak mungkin. Kedua permintaan itu memang masih dapat dipenuhi oleh orang-orang di sini. Namun aku ingin memberikan peringatan di sini. Karena pemiliknya dapat membuat pil naga misterius Yin Yang ini, kondisi dan kekuatannya tidaklah lemah. Hal yang harus dilakukan juga seharusnya bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, siapapun yang berminat dengan pil ini harus sedikit mempertimbangkan pilihannya. Jika tidak, mungkin keadaannya akan berakhir dengan tak menyenangkan. Si juru lelang berbicara dengan senyuman. Mata orang-orang di bawah yang telah datang karena pil naga misterius Yin Yang itu berkedip sedikit ketika mereka mendengar kata-kata dari juru lelang. Aku hanya menyampaikan kata-kata dari penjualnya. Jika ada yang masih berminat, maka, mari kita mulai lelang ini. Seperti teknik Dou tingkat di sebelumnya, pil naga misterius Yin Yang ini tidak memiliki harga awal. Juru lelang itu membungkukkan badannya dan tersenyum saat ia berkata pada orang-orang yang berada di bawah. Ayo pergi. Tidak ada hal bagus lagi di pameran lelang ini. Hal ini tidak tergantung padamu untuk mendapatkan pil naga misterius Yin Yang ini. Yao Lao berkata dengan pelan. Xiao Yan perlahan menggaruk dahinya dengan jarinya dan mengangguk sedikit. Karena ia telah menyaksikan acara terakhir, tidak ada hal yang membuat dia harus tetap tinggal. Ia memandang sekilas pada faksi-faksi yang siap membuat kegaduhan di baris depan, lalu berdiri dan dengan diam meninggalkan area lelang.